Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto, mempelai terkasih yang diurapi Bunda V, salam semua. Sebelum saya bersaksi pada hari ini, saya mau mengungsikan satu firman Tuhan. Firman yang terdapat di Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Hari ini Bapak Ibu, saya mau menyaksikan tentang tanda 66 itu, yaitu cairan yang disuntik itu. Ketika COVID melanda, saya dan suami berada di satu tempat, yaitu menjaga jemaat gereja di sebuah kampung. Suami saya adalah penyampai firman di jemaat itu, atau dengan kata lain, dia adalah gembala jemaat di situ. Yang saya mau sampaikan di sini ialah bagaimana saya dan keluarga menerima cairan itu dan mengapa. Ketika COVID-19 tersebar luas di berbagai tempat, saya dan suami berada di kampung jemaat yang kami layani. Dan cairan 66 itu sudah diwajibkan pemakaiannya. Ramai anak-anak Kristus yang sudah pun menyuntikkan itu di tubuh mereka, termasuk para gembala dan pendeta di seluruh daerah kami. Malah di kampung di tempat kami melayani juga sudah membuat temu janji dan tidak kurang yang sudah mengambil dos 1, di mana selepas itu akan menyusul pengambilan dos kedua bagi setiap mereka. Saya dan suami belum membuat sebarang temu janji dengan pihak hospital, walaupun sudah ramai jemaat yang menyarankan kepada kami tempat yang mudah untuk berurusan. Tuhan pernah taruhkan di hati saya suatu keraguan-raguan terhadap cairan ini. Selalu saya teringat tentang Wahyu 13 ayat 16 dan 17 ini. Tetapi saya tidak peka, saya akui saya tidak peka. Lama juga kami bertahan ya Bapak Ibu, kami sebenarnya tidak mahu dengan tanda itu. Sebab nyata sekali ia tidak baik. Ramai yang mati mendadak selepas penerimaan cairan itu. Tetapi ia ditutupi sehingga kejadian itu tidak melekat di hati manusia, orang-orang kampung. Kemudian ada suatu waktu pihak gereja di situ mahu membuka kembali gedung gereja karena setelah lama ditutup, ya Bapak Ibu, pelayanan kami pada ketika itu hanya melalui kelompok-kelompok sel, yaitu pembahagian kawasan, yaitu grup atau kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi setiap minggu kami mendatangi tempat itu bergilir-gilir untuk melayani. Ketika gedung gereja mulai dibuka, ahli jawatan tertinggi gereja jemaat itu mendatangi suami saya dan bertanyakan apakah kami sekeluarga sudah menerima cairan itu. Suami saya jawab belum. Kata mereka, buatlah temu janji untuk dapatkan cairan itu kerana gedung gereja akan dibuka dan sebagai gembala jemaat mereka mewajibkan kami menerima itu. Saya sempat berfikir mahu meninggal suami saya, tidak mahu melayani di gedung gereja itu lagi, tetapi niat itu tidak kesampaian. Saya pernah berdoa dengan Bapak tentang tanda itu sebelum kami mengambilnya. Bapak, saya bilang, jika ini tidak baik, buatlah sesuatu supaya saya tidak pergi dan tidak jadi mengambilnya. Tetapi saya buta tuli, saya tidak peka. Bukankah saya tidak merasa damai di hati sebelumnya, juga selalu mengingat di hati saya
Wahyu 13 itu, saya malah bertanya kepada manusia. Saya bilang, ada microchip kah itu? Dia jawab tiada. Lagipun hamba Tuhan si Anu, bilangnya yang terkenal di Indonesia itu ya Bapak Ibu, katanya dia sudah menerima cairan itu dan cairan itu tiada apa-apa, tiada microchip. Saya salah tempat bertanya ya Bapak Ibu. Jadi saya dan suami pun jalan mengambil suntikan dos 1 dan 2 minggu kemudian dos 2. Tapi Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa damai dengan suntikan ini walaupun saya sudah mengambilnya. Ramai yang posting-posting gambar di Facebook, di status dengan ucapan kata mereka, semoga baik-baik sahaja, saya sudah mengambil dos 1 dan 2, Anda bila lagi? Saya tidak pernah bangga dengan suntikan ini Bapak Ibu. Kalian boleh cek di FB saya atau mana-mana halaman sosial yang saya ada. Tidak ada satu keping gambar pun saya posting sebagai kenangan. Malah gambar yang saya sempat ambil pada ketika itu, semuanya sudah saya delete. Saya juga tidak pernah menyarankan kepada jemaat tempat kami melayani untuk penerimaan tanda itu. Kalau suami saya tidak tahu apakah dia pernah mengungkapkan sesuatu mengenai tanda itu kepada para jemaat. Buat Pangeran Ilahi, Bapak, saya mohon ampun. Saya menyesali semua itu. Bapak tahu hati saya. Bapak tahu apa yang saya jalani, saya tempuhi untuk berbalik kepada Bapak. Semua itu tidak mudah bagi saya selepas penerimaan tanda itu. Terima kasih ya Bapak, saya masih di sini pun semuanya atas kasih anugerah dari Bapak. Buat Bapak Ibu di seluruh dunia, ketahuilah Roh Tuhan Yesus sudah di dunia dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Jika Bapak Ibu adalah penerima tanda itu seperti saya, bertaubatlah. Ibu-ibu, engkau yang penyayang dan penuh kasih, yang selalu menjagai seisi keluargamu, bawalah anak suamimu dalam pertaubatan, berpuasa, berdoalah, dan bacalah firman. Mohonlah keampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya darahnya dapat mentahirkan darahmu. Jangan percaya kepada bekam yang diwar-warkan itu. Bekam itu tidak dapat mentahirkan darahmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mintalah darahnya menyucikan darahmu. Jadilah pelaku-pelaku firman. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Dia hanya sejauh WhatsApp ya Ibu, Bapak Ibu, sebab dia sudah ada di dunia. Sampai di sini dulu kesaksian saya. Saya akan saksikan kepada semua jalan-jalan pertaubatan saya menuju salib Kristus kepada cahaya kasih anugerahnya yang ajaib. Salam kasih, salam damai di dalam nama Yesus Kristus. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.